Ya, kita kembali akan membahas terkait dengan penangkapan mafia bola dan kita akan membahasnya dengan Satgas Independen Anti Mafia Bola, Akmal Marhali. Selamat sore, Bung Akmal. Selamat sore, Samuel Purba. Salam sepak bola. Nah, kabar baik. Salam olahraga, Bung Akmal. Bung, Ya, ini sejauh apa temuan Satgas Anti Mafia Bola dalam pemberantasan pengaturan skor? Informasinya seperti apa, Bung? ya kalau bicara temuan sudah sangat banyak ya temuan yang didapati oleh Satgas Anti Mafia Bola, laporan-laporan dari masyarakat, laporan dari stakeholder sepak bola. Cuma permasalahannya adalah kalau untuk masuk ke ranah hukum maka harus disertakan dengan minimal 2 bukti. Nah ini yang kemudian agak sedikit harus ada proses investigasi lebih dalam untuk kemudian kita bisa masukkan kasus ini misalnya ke ranah pidana seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Satgas Anti Mafia Bola Kepolisian yakni Pak Irjen Polisi Asep Edi Suheri. Nah, ketika sudah diumumkan berarti barang buktinya sudah lengkap dan nanti akan masuk dalam proses hukum tentunya. Nah, inilah yang kemudian kami butuhkan dari masyarakat, masukan, saran, bahkan data-data atau kemudian kalau ada masyarakat yang menemukan bukti-bukti selain kami tetap bekerja adalah laporan dari masyarakat sangat penting. Kita akan membuka Dumas ya, pengaduan masyarakat nantinya untuk masyarakat menyampaikan apabila mereka menemukan tanda-tanda atau indikasi terjadinya pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Yang pasti apa yang disampaikan oleh Satgas Mafia Bola Kepolisian ini baru langkah awal. Tadi disampaikan juga bahwa akan ada kemungkinan tersangka-tersangka berikutnya apabila dilakukan pengembangan kasus. Oke, Bung, ini kan kalau nggak salah kejadiannya ini pertandingan tahun 2018, kalau nggak salah begitu ya? Betul, betul, betul. Nah, Artinya 2018 saja diungkap, apalagi yang baru-baru kan seperti itu. betul. Nah, tapi maksudnya adalah ini kan sudah lama. Bagaimana nge-trace back-nya di 2018 dan kira-kira paling lama berapa lama sih yang bisa diungkap keberadaan permainan mafia bola ini? Ya, kalau untuk itu kan yang punya kemampuan untuk melakukan ngetrace dan sebagainya adalah penyidik ya, dalam hal Ya. ini pihak kepolisian. Karena itu Satgas Anti Mafia Bola Independen ini terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya dengan Kapolri, bahkan juga tentunya berkolaborasi dengan Satgas Mafia Bola Kepolisian. Dan kemarin juga kita terus berkomunikasi juga Kepala Kejaksaan, Bapak ST Burhanuddin agar kemudian kasus ini mendapatkan perhatian serius karena ini adalah penyakit lama sepak bola kita. Sudah 20 tahun sepak bola kita di bawah dalam tanda kutip ya tangan-tangan mafia yang mengatur segala sesuatunya di balik layar sepak bola Indonesia. Karena itu perlu langkah-langkah bersama, tekad bersama untuk kita bemenahi ini semua. Karena kolam sepak bola kita udah kotor. Yang bisa membersihkan kolam itu adalah ya kita semua, masyarakat pecinta sepak bola. Oke, Bung, ini kan baru 2 ya kalau nggak salah ya, kasus yang terungkap, kasus anti mafia bola ini menurut Anda apakah sebuah kemajuan atau masih agak lambat nih pace Satgas anti mafia bola? Ya, kalau bicara Satgas Anti Mafia Bola ini kan sudah dibentuk sejak tahun 2018 ya, dari pihak kepolisian. Ini periode kedua, pertama dipimpin oleh Pak Hendro Pandowo, sekarang berdasarkan surat instruksi kepolisian nomor 13 tahun 2022 ini dipimpin oleh Pak Irjen Polisi Asep Edi Suheri selaku Wakabareskrim. Artinya ini yang kedua. Kalau sebelum-sebelumnya kan sudah ada 6 orang juga dijadikan tersangka untuk kasus pengaturan skor Persikasi melawan Persu Sumedang. Sebelumnya juga sudah ada Wakil Ketua Umum PSSI yang kemudian jadi PLT PSSI Pak Joko Driono juga kemudian harus ditangkap. Ada juga di Irianto, Mbak Putih, kemudian Duarlingeng dan sebagainya. Artinya ini adalah langkah berikutnya yang harus dilakukan. Awalnya kita berharap adalah pencegahan terlebih dahulu, mencegah agar orang tidak melakukan hal-hal semacam ini atau yang hal-hal yang merusak sepak bola kita, pengaturan skor, match fixing, match acting, match setting. Tapi kalau kemudian sudah ada pencegahan masih dilakukan ya kita akan lakukan penindakan tentunya. Oke, Bung, ini kan yang tersangka nih wasit, asisten wasit, LO, tapi belum ada mungkin kali ya orang dari pihak klub. Menurut Bung seperti apa? Ya, kalau orang dari pihak klub sebenarnya sudah ada di sebelum-sebelumnya. Kalau yang diumumkan sekarang memang belum ada. Tapi kan kalau kemudian dikembangkan kasus ini akan bisa menjamah banyak pihak gitu kan. Sehingga kemudian yang paling kita harapkan adalah ketika kemudian disampaikan ada 6 tersangka saat ini,
ada juga mungkin masukan-masukan dari masyarakat, info-info dari masyarakat yang kita juga bisa mempermudah kita untuk meluaskan kasus ini, mengembangkan kasus ini. Karena itu peran serta masyarakat menjadi sangat penting. Satgas yang ada saat ini kan sebenarnya kepanjangan tangan masyarakat, gitu Betul. kan. Nah, Satgas independen misalnya dibentuk dalam rangka kalau masyarakat enggan atau takut melaporkan kepada pihak kepolisian, kan bisa melaporkan ke Satgas Mafia Sepak Bola Independen untuk kemudian kita sama-sama melaporkannya ke pihak kepolisian, utamanya pihak penyidik agar dilakukan penyidikan dan penyidikan sampai kemudian ditemukan barang-barang bukti dan selanjutnya dijadikan tersangka. Oke, Bung, dengan hukuman yang kurang lebih tidak terlalu berat nampaknya ya, karena di bawah 5 tahun. Ini menurut Bung sendiri bagaimana? Apakah hal tersebut malah tidak akan membuat para pemain ya mafia bola ini jera? Lalu bagaimana Satgas Anti Mafia Bola Independen ini bisa bekerja optimal jika memang tidak ada bagian penegak hukum dalam struktur organisasinya, Bung Akmal? Ya, Samuel, gini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 itu sebenarnya dibuat dengan dengan kerangka berpikir adalah soal mafia bola waktu era Galatama ketika itu. Namun demikian, era itu masih dalam bentuk suap menyuap, Ya, belum dalam kaitannya permainan pengaturan skor dengan bandar judi dan sebagainya. ya. Nah, karena itu kita juga akan mendorong ke depan agar pemerintah juga dalam hal ini Komisi 10 DPR RI bidang olahraga untuk kemudian memikirkan bagaimana kita membuat undang-undang baru dalam kaitannya dengan olahraga, karena pengaturan skor bukan cuma di sepak bola tapi di olahraga lain juga terjadi. Karena itu penting saat ini kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, pemerintah dan sebagainya, agar kemudian kasus-kasus ini bisa diungkap dan tentunya payung hukumnya kuat. Seperti tadi disampaikan, hukumannya sangat ringan. Nah, kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, paling lama 5 tahun, mereka dihukum dan setelah itu mungkin bisa melakukan tindakan-tindakan pengaturan skor lagi. Ya. Nah, yang paling penting saat ini adalah Satgas kali ini didukung penuh oleh Presiden Republik Indonesia ya Pak Joko Widodo. Kemudian juga PSSI kali ini membuka diri untuk kemudian diungkap seluas-luasnya mafia bola di sepak bola Indonesia. Ini adalah langkah bagus. Artinya semua sudah terbuka. Jadi sekarang bagaimana keterbukaan ini kita maksimalkan menjadikan momentum untuk bersih-bersih di sepak bola kita. Baik, terima kasih Bung Akmal Marhali, anggota Satgas Independen Anti Mafia Bola. Kita tunggu perkembangan selanjutnya kasus ini. Jaga kesehatan, Bung Akmal. Salam olahraga, selamat sore. Jangan ditunggu, tapi dibantu. Baik, Itu yang paling dibantu penting. Bung Akmal. Salam olahraga, Bung Akmal. Salam olahraga, salam sepak bola.